Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan limpahan rahmatnya, selalu dikasih kesehatan, rezeki, dan kesejahteraan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya, membahas mengenai kitab suci ya, bahwa kita ketahui bersama ya, setiap agama itu mempunyai kitab suci masing-masing, kayak agama Hindu, Buddha, Nasrani, Kristen, terus itu punya kitab suci ya. Begitu juga dengan Islam ya, itu kitab sucinya Al-Quran. Nah, sebenarnya manusia itu sebelum diturunkan kitab suci yang berupa Al-Quran ya, berupa catatan gitu. Nah, sebenarnya Allah itu sudah menurunkan kitab suci itu untuk semua agama ya. Kita kan di sini sifatnya netral, jadi berlaku untuk agama apapun. Nah, sebenarnya Allah itu sudah menurunkan kitab suci, yaitu berupa alam semesta gitu. Nah, jadi kitab suci itu ada dua. Ada yang tertulis ya. Yang tertulis itu berupa Al-Quran ya. Ada yang terhampar. Nah, itu berupa alam semesta. Atau mungkin ada yang disebut dengan kitab teles dan kitab garing. Nah, untuk memahami kehidupan itu ada dua ya, kitab teles. Nah, kalau orang kitab basah, nah itu kita harus hati-hati sekali ya. Harus ada tuntunannya juga untuk mempelajari itu, harus ada gurunya. Sebab kalau kita kurang hati-hati atau pemahamannya salah sedikit aja atau gimana, itu nanti akan berefek kurang bagus untuk kita bisa belajar untuk kitab basah. Nah, sebelum Allah menurunkan kitab kering yang berupa catatan atau Al-Quran atau yang lain-lain ya, kayak menurunkan Injil, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Nah, Allah itu sebenarnya sudah menurunkan kitab suci yang berupa alam semesta. Nah, kita bisa banyak belajar dari alam semesta. Hal-hal yang dalam kehidupan kita harus belajar banyak dari mereka, karena mereka itu alam semesta itu lebih suci gitu. Nah, makanya kita memang untuk belajar itu harus benar-benar hati-hati sekali, dan itu harus ada guru atau pembimbingnya yang memang benar-benar memahami ya. Jangan sampai kita salah untuk menafsirkan atau menyimpulkan sesuatu. Nah, secara garis besarnya kitab suci itu ada dua. Ada kitab yang tertulis ya, kitab suci tertulis, kitab suci yang kita pelajari ya saat ini. Ada kitab suci yang terhampar, atau kitab suci kering dan kitab basah, kitab teles kayak gitu. Sebelum nah, kitab suci yang tertulis ya, itu kan bisa dirubah-rubah oleh tangan manusia gitu. Apalagi ya, maaf ya, kalau kitab suci itu bahasanya beda-beda. Kayak misal dalam bahasa Indonesia kitab sucinya, nanti ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ini beda-beda. Jadi bahasanya itu masing-masing. Nah, itu rawan sekali untuk dirubah-rubah atau diganti-ganti keasliannya. Nah, tetapi kalau ya maaf ya, kalau dari Al-Quran itu kan tertulis dalam bahasa Arab. Jadi negara apapun, bahasa apapun itu menggunakan bahasa Arab. Nah, nanti ada terjemahan sesuai dengan negaranya masing-masing. Nah, itu lebih terjamin keasliannya, kemurniannya, karena menggunakan satu bahasa gitu kan. Jadi aslinya ya bahasa Arab. Supaya kita bisa memahami, maka ada terjemahannya. Nah, ada terjemahannya. Nah, untuk kita bisa memahami itu juga
seperti ini ya, bahwa pulau di Indonesia, tanah Jawa. Nah, jadi Al-Quran itu sama seperti peta, peta kehidupan, petunjuk, sama seperti Pulau Jawa. Pulau Jawa itu terhampar duluan, jauh sebelum kita lahir itu pulau sudah ada. Nah, tinggal peta Indonesia. Indonesia itu sudah ada yang dulu sejarahnya dari Majapahit, dari Mataram gitu ya. Nah, terus itu sudah ada, Indonesia sudah ada pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau di tanah Jawa sudah ada wilayah-wilayah. Nah, terus petanya itu menyusul. Jadi kalau misal kita harus ke sana, harus ke sini, harus ke Jombang misal, ke Surabaya itu melalui rute apa. Nah, petanya itu menyusul. Tetapi sebelum peta itu dicetak, peta itu dibuat, itu alam semesta itu sudah ada duluan. Peta itu dibuat supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak keliru memahami, berjalan untuk kita mau ke arah Surabaya, ini melalui jalan ini, supaya kita tidak tersesat di jalan. Nah, jadi pulaunya itu sudah ada duluan, jauh sebelum kita lahir, gitu. Nah, baru lah supaya orang-orang tuh yang belum tahu tidak tersesat di tengah jalan atau nyasar-nyasar, nah dibikinlah peta. Nah, begitupun sama dengan kitab suci. Nah, kitab suci yang terhampar itu sudah ada duluan, gitu, supaya kita dalam kehidupan bagi orang-orang yang belum memahaminya, ya, belum mengetahuinya. Nah, makanya dibikinlah kitab suci supaya itu sebagai suatu petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, di Quran juga sering disebutkan sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, setiap ada di banyak ya ayat-ayat dia menyebut wahai orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang muslim yang beragama Islam, itu kayaknya belum ada ya. Jadi kebanyakan tuh wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu orang yang meyakini adanya Tuhan, yang mengakui dan meyakini di dalam hati dan mengamalkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan agamanya. Iman itu mengimani, itu meyakini. Dah, iman itu juga enggak hanya ada di Islam saja. Di agama Buddha, Hindu, Nasrani ada juga diajarkan iman. Seperti itu. Jadi sebenarnya Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia gitu. Tidak hanya untuk Islam saja. Bagi petunjuk rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia saja, tapi alam-alam yang lain ya. Alam-alam itu berlapis-lapis gitu. Ada lapisan-lapisannya. Nah, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, yang meyakini, yang mengimani, supaya apa? Supaya tidak tersesat untuk mencapai tujuannya, supaya tidak nyasar di tengah jalan, gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran itu juga ada as Asmaul Husna. Nah, itu di yang halaman yang pertama ya biasanya ya. Nah, itu juga petunjuk untuk kita bisa menjadi orang sabar. Ada di Al-Quran, As-Sobaru. Untuk kita bisa menjadi orang yang adil, ada atau kita meminta keadilan. Hidup ini kok nggak adil ya, kok saya selalu dizalimi, saya selalu dijahati orang, padahal saya nggak pernah berbuat jahat ke orang, saya nggak pernah mengganggu orang lain, tapi kok kehidupan saya selalu diganggu, selalu dizalimi, selalu difitnah, selalu merasa tidak adil gitu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran Al-Hakim, kita meminta keadilan gitu, ada. Terus kita pingin dikasih rezeki, ya Fatahu ya Rozak, Al-Khoniyu, ada ya kan.
Terus kita pingin belajar mengetahui ilmu-ilmu yang kaitannya dengan nggak kelihatan ya, ilmu gaib, bahwa sebenarnya gaib itu ada. Di Quran juga banyak dijelaskan hal-hal gaib. Kita bisa belajar. Nah, kita belajar untuk hal gaib itu bukan untuk gaya-gaya atau kita apa gitu, enggak ya. Itu kita belajar ilmu gaib itu tujuannya untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, ilmunya itu banyak gitu. Nah, itu tujuan kita belajar hal gaib itu sebenarnya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Itu. Nah, itu Quran sebagai petunjuk supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan kita. Nah, untuk mempelajari Al-Quran juga itu kita kayak misal nih tubuh manusia ya. Nah, tubuh manusia itu kan ada untuk mempelajari tubuh manusia itu diperlukan banyak faktor ya. Kayak misal kita mau mempelajari ini otak manusia. Untuk membedah otak manusia itu diperlukan apa kalau di rumah sakit. Nah, jadi kita dalam mempelajari Al-Quran juga kita tidak hanya membutuhkan satu bidang ilmu tertentu ya. Contohnya kita dalam mempelajari tubuh kita manusia. Nah, itu ada diperlukan dokter, banyak dokter. Satu, dokter spesialis ahli penyakit dalam, ya kan. Nah, sebelum seseorang itu dibuka nih, dioperasi, nah itu butuh dokter spesialis ahli penyakit dalam. Waduh, ini nggak ada darah tinggi, ya kan. Nah, ini nggak ada penyakit-penyakit yang beresiko nanti kalau dibuka, dioperasi. Nah, itu kalau badannya sehat, tidak ada penyakit dalam yang membahayakan, nah itu lolos. Satu, harus ada dokter spesialis penyakit dalam. Nah, yang kedua, harus ada dokter spesialis saraf, ahli saraf. Jadi nanti kalau misalkan dioperasi, saraf-sarafnya itu berfungsi dengan normal nggak? Nanti yang di cara operasinya yang mana? Yang saraf-saraf mana yang nanti cara disambung-sambungkan lagi? Harus ada. Nah, itu harus orang operasi aja harus ada dokter penyakit dalam. Ada penyakit-penyakit kayak jantung, kayak kanker, kayak darah tinggi. Orang yang dia punya darah tinggi itu pun beresiko ya untuk dioperasi. Nah, ahli penyakit dalam ini nggak ada, baik, bagus, lolos. Nah, yang kedua dibutuhkan dokter spesialis penyakit penyakit spesialis saraf. Nah, jadi yang mengetahui saraf-sarafnya nanti supaya bisa bekerja dengan baik seperti semula. Nah, itu dibutuhkan spesialis ahli saraf. Nah, selanjutnya dibutuhkan oleh sarafnya udah bagus, lolos, dibutuhkan dokter spesialis ahli bedah, ya kan? Nah, setelah dibutuhkan dokter spesialis ahli bedah, barulah masuk dokter spesialis ahli otak. Kalau kita mau mempelajari otak manusia. Nah, dalam kita mempelajari satu organ di dalam tubuh kita aja itu butuh 4 loh, butuh banyak 4 dokter spesialis ahli di bidangnya. Kayak gitu. Nah, apalagi kita untuk mempelajari kitab suci, untuk mempelajari Al-Quran, itu nggak bisa kita hanya berpedoman pada satu keilmuan saja. Gitu. Contohnya, dalam kita belajar Al-Quran nih, akan diterjemahkan, ada terjemahannya. Dibutuhkan orang ahli penterjemah setelah diterjemahkan.
Nah, dibutuhkan juga kita untuk memahami Al-Quran, dibutuhkan orang ahli tafsir untuk menafsiri, dibutuhkan orang ahli fikih, ya kan, fuqaha, itu ahli fikih fuqaha. Nah, ahli fikih, ahli terjemahan, ahli tafsir, terus dibutuhkan juga orang untuk kita bisa belajar Al-Quran dengan baik ya, membaca Al-Quran itu dibutuhkan orang yang bisa ahli tajwid, dibutuhkan ilmu tajwid supaya bisa melafadzkan dengan benar, misal kho, zal, ro, gitu kan, syod. Nah, itu kan bisa melafazkan dengan fasih, itu dibutuhkan ilmu tajwid. Supaya kita memahami kata apa ya namanya, kayak bahasa Indonesianya itu tata bahasa ya, bahasa Inggrisnya tuh grammar, tata bahasa, mengetahui tata bahasa yang ada di dalam Al-Quran, penyambungan katanya, terus nanti kata yang ini digabung nanti artinya apa, itu dibutuhkan ilmu nahwu sorof, atau ilmu nahwu, ya kan. Setelah bisa membaca dengan benar, kita harus belajar terjemahan, gitu kan. Ada ilmu terjemahan, ilmu fikih. Fikih itu yang kaitannya dengan hukum-hukum syariat. Itu ada ilmu fikih, terus dibutuhkan juga ahli tafsir di situ. Al-Quran itu tidak cukup hanya diterjemahkan saja, tetapi harus ditafsirkan untuk kita dipakai atau diaplikasikan atau di-download, diaplikasikan ke dalam diri kita, kehidupan sehari-hari itu harus ditafsirkan. Tidak cukup hanya diterjemahkan saja, gitu. Harus ditafsirkan supaya ibarat Al-Quran itu kan bahan mentah, gitu. Masih bahan mentah, harus kayak beras itu harus kita olah lagi, harus kita masak lagi, jadi diliwet gitu kan pakai magicom, harus dimasak jadi nasi, atau nasi kuning, atau nasi uduk, atau bubur, ya kan, atau nasi yang dicampur santan, gitu kan. Jadi bahan kayak beras itu merupakan bahan mentah, jadi harus diolah lagi baru bisa kita makan. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Makanya banyak orang zaman sekarang ya, yang Al-Quran itu dimakan mentah-mentah, ibaratnya hanya diterjemahkan saja, langsung kita serap, langsung kita pakai, nggak bisa. Harus, kalau Al-Quran harus dipakai, itu harus ditafsirkan melalui orang yang bisa menafsirkan, ahli tafsir. Dan kitab-kitab tafsir itu banyak ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir apa, banyak itu. Nah, harus ditafsirkan, jadi nggak bisa hanya diterjemahkan saja, gitu. Nah, jadi apalagi kita dalam memahami atau mengenal suatu konteks kehidupan, ya itu kita juga nggak cukup hanya mempelajari satu ilmu saja. Namanya kehidupan itu kan luas, ya kan. Untuk mempelajari agama, kita nggak bisa hanya berpegang pada syariat saja, gitu. Karena di Quran juga dijelaskan ada syariat, ada hakikat, ada torekot, ada makrifat. Itu sudah dijelaskan. Jadi kalau kita cuma belajar syariat saja tanpa berhakikat, nanti akan mengalami kesulitan untuk kita mengenal Tuhan melalui makrifat. Kita dalam memahami suatu kehidupan itu jangan hanya menilai sesuatu itu dari satu sisi saja, dari sisi syariatnya, gitu. Jadi banyak hal yang memang
harus kita pelajari, kita pahami, kita mengerti, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Harus ditafsirkan lah. Jangan kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu di dalam kebinasaan. Nah, itu juga ada tafsirannya, banyak seperti itu. Jadi jangan kita makan mentah-mentah gitu ya. Al-Quran itu seperti beras ya, bahan baku yang harus kita olah lagi. Itu melalui ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof untuk mengetahui tata bahasa Arab ya yang ada di Al-Quran itu nahwu, belajar sorof, terus terjemah, terus ada ilmu fikih, terus ada nanti tafsir gitu kan. Jadi banyak hal yang harus kita pahami dan kita pelajari. Nah, mungkin sementara itu yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.